Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara untuk membuat daftar kehadiran dari karyawan di salah satu perusahaannya. Dalam hal ini perusahaannya, nama perusahaannya PT Sinar Utama Abadi ya. Di sini saya sudah membuatkan tabel. Pada bagian kiri ini tabelnya merupakan rank yang biasa, bukan tabel yang dinamai tabel ya. Dan nanti sebelah kanan kita akan menjadikan rank yang tadi ini, yang sebelah kiri menjadikan tabel. Kita akan melihat perbedaan bagaimana dengan menggunakan rank biasa dan juga dengan menggunakan tabel. Baik. Di sini kita menginginkan setiap karyawan ketahuan ya kehadirannya itu berapa kehadirannya setelah dikurangi oleh izin, sakit, cuti ataupun tugas ataupun tanpa keterangan. Nah, untuk mengetahui ini kita harus tahu terlebih dahulu sekarang itu di bulan apa, karena setiap bulan tentunya jumlah harinya berbeda. Contoh bulan Februari jumlah harinya adalah 28. Nah, pada hari ini kita berada di bulan September dan jumlah hari pada bulan September adalah 30 ya, 30 hari. Nah, di sini saya memberikan suatu tombol bantuan ya untuk memudahkan rekan-rekan nanti menentukan berapa jumlah hari dari setiap bulan yang ada di tahun 2023. Baik, nanti tipsnya akan saya tunjukkan ya. Sekarang caranya kita akan mengisi di kolom kehadiran dengan mengurangkan antara angka yang ada di kolom H ini, di sel H2 ya, dengan angka-angka yang ada di sel D5 sampai dengan H5 ya. Baik, di sini kita kasih rumus sama dengan kemudian H2 dikurangi sum atau penjumlahan dari angka-angka yang nanti akan ada di kolom D sampai dengan di sel di row D sampai dengan row H5. Setelah itu kita tekan enter. Nah, di sini masih tertulis 30 karena di kolom-kolom izin, sakit, cuti, tugas dan tanpa keterangan masih tidak ada angkanya. Jadi kalau kita masukkan angka, nah otomatis ini harus berubah angkanya ya. Contoh saya ketika izin saya masukkan angka 1 sama. Ini harus berubah menjadi 29. Nah kan, terus cuti misalnya 2 hari. Maka angkanya sudah menjadi 27. Kemudian tugas 2 hari misalnya. Nah, kemudian untuk ini kita akan melakukan proses pengkopian supaya data yang ada di bawahnya pun mengikuti pola ataupun rumus yang sudah kita bikinkan di bagian paling atas. Oke. Caranya kita klik di sini, kemudian kita tarik tahan, kemudian lepaskan sampai dengan bawah. Nah, di sini mesti ada angka value ya. Kenapa? Karena di sini hanya berubah menjadi H4. Nah, sengaja saya bikin seperti itu supaya rekan-rekan paham. Ini kita kembalikan dulu, kita Ctrl Z dulu, kita undo. Nah, ini pastikan H2 ini dia adalah fungsi absolut, artinya dia tidak akan berubah meskipun kita menarik rumus ke bawah. Caranya itu dengan kita tempelkan di H2, kemudian tekan tombol F4, maka dia ada tanda dolarnya ya, baik di sisi H ataupun di sisi 2. Setelah itu kita tekan enter. Nah, sekarang kita akan melakukan perubahan. Kita pilih sel C5 nya, kemudian kita drag ke bawah sampai dengan baris ke 18 atau di nomor 14 Wida Nugroho ya. Nah, maka ini masih tertulis 30. Kemudian kita akan coba random ya. Kita akan coba random. Ini untuk mengetahui misalnya saya kasih 1. Nah, dia udah ikut juga berubah ya. Firman Kurnia misalnya sakit 2, tugas 4 misalnya kan. Itu rekan-rekan. Pak Asep Suharyanto izin 1, sakit 1 misalnya. Kemudian Wida Nugroho cuti 5 misalnya. Nah, itu rekan-rekan. Ini untuk tabel biasa ya, artinya masih berupa rank ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ini tabel saya sudah kopikan ke sebelah kanan dan kita ubah terlebih dahulu menjadi tabel yang dikenali oleh Excel. Caranya kita blok ini, kemudian kita klik menu insert, kemudian klik tabel ya, atau juga dengan bisa menekan Ctrl T. Kita tabel. Nah, di sini pastikan my table headernya terchecklist ya, supaya nanti ini judulnya
dia dikatakan sebagai kepala atau judul. Klik OK. Kemudian tabel ini kita kasih nama absensi, misalkan absensi, dan enter. Nah, sekarang kita akan melakukan hal yang sama untuk kolom kehadiran ini. Apakah sama prosesnya dengan yang tadi, mesti di drag, ataukah dia secara otomatis mengikuti pola ataupun rumus yang kita masukkan di sel L5 ya. Rumusnya sama, kita ketikkan sama dengan, kemudian ini ya, nah ini kolom H2 dikurangi sum, nah blok dari row M sampai dengan row Q ya. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, di sini karena masih value, kenapa? Karena tadi kita belum membuat ini H2 menjadi fungsi absolut. Caranya dengan tekan F4. Setelah itu tekan enter. Maka di sini secara otomatis angkanya itu langsung terisi. Beda dengan yang tadi, kalau tadi mesti di drag dulu. Nah, makanya disarankan untuk memudahkan pekerjaan, ubahlah rank biasa atau tabel biasa diubah menjadi tabel yang dikenali oleh sistem, benar-benar menjadi tabel. Sekarang saya akan masukkan di sini untuk izin 1, sakit 2, misalnya kan, tugas 3. Nah, ini angkanya langsung berubah ya rekan-rekan. Untuk Pak Aditya Nugroho, izin 2, sakitnya 1, cuti 2, tugasnya 5, misalnya kan. Nah, gitu. Rekan-rekan, semoga bisa dipahami. Ini adalah tips bagaimana cara membuat absensi dari daftar karyawan di sebuah perusahaan. Mudah-mudahan ada rekan-rekan yang bergelut dalam bidang ini ya, sehingga ini apa yang saya buat tutorial kali ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa diaplikasikan dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Nah, lalu tadi saya sampaikan bahwasanya saya akan memberitahu bagaimana rumus untuk menentukan angka atau mengetahui angka 30 di bulan September ini kan ya. Di sini rumusnya adalah, nah rumus untuk mengetahui bulan tertentu nih ya, di bulan September itu adalah sama dengan day, kemudian EO-man itu end of month. Nah, G1 itu adalah tadi ini apa, today ya, tanggal hari ini. Kemudian di sini titik koma 0, atau di komputer yang lain bisa jadi koma ya. Itu rekan-rekan. Ya. Ini enggak ada R-nya nih. Ini kurung 2 tutup. Nah, ini yang betul rumusnya. Coba kita buktikan, kita klik yang H2. Nah, rumusnya ini nih rekan-rekan. Ya. Tapi sekarang bukan G1 tapi K1 karena tadi saya pindahkan ke sini. Jadi intinya rumusnya sama dengan day kurung buka end of month, EO month, kurung buka lagi K1 itu adalah today, hari ini tanggal berapa, kemudian titik koma atau koma di beberapa komputer, kemudian tuliskan 0 ya. 0 itu untuk month-nya supaya kita menuju kepada bulan yang sekarang current month ya. Kemudian itu kurung tutupnya 2 kali karena di sini ada kurung 2 ya. Demikian rekan-rekan, semoga bermanfaat. Ini tips dari Ceng Bahar. Semoga bermanfaat. Yang suka dengan video ini dan menganggap video ini bermanfaat, silahkan untuk membagikannya ke temannya sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe, kalau mau subscribe silahkan. Kalaupun belum subscribe juga nggak apa-apa. Yang penting apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan juga bisa diimplementasikan dalam kehidupan, dalam aktivitas sehari-hari. Demikian disampaikan, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.